Okey. Apa kabar warga baru, orang Sahalam? Sahalam dapat Kabar baik, warga Ustaz. baru. Apa kabar? Kabar baik. Umat Sahalam tambah seorang. Tambah 2 lah, Ustaz. Tambah 2, ya. Kalau tambah satu keluarga, tambah 4, 5. Dah apa? Datuk Hisham dapat jiran baru ni. Okey, kita mulakan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, jamaah Tafaqquh Fiddin yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan sentiasa di bawah jagaan, perlindungan, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akan teruskan siri kajian kita yang tajuk mereka yang haram masuk neraka dan mereka yang haram masuk surga. Apabila kita telah mengetahui beberapa golongan berdasarkan hadis-hadis Nabi, yakni golongan yang Allah haramkan neraka atas mereka, bermakna orang-orang ini akan ditempatkan oleh Allah di surga. Maka apa yang wajib bagi kita ialah berusaha untuk menjadi sebagian daripada golongan-golongan yang disebutkan tersebut. Itu yang paling penting. Dan rupa-rupanya orang-orang yang Allah janjikan surga dan diharamkan neraka itu sebenarnya bukanlah perlu melakukan kerja-kerja yang berat, jalan-jalan yang susah, sama sekali tidak. Bahkan apa yang kita pelajari berdasarkan hadis Nabi,
Amalan-amalan yang sebenarnya sangat mudah dan ringan, bahkan tanpa modal. Hanya perlu dilatih dengan bersungguh-sungguh. Ya, umpamanya golongan kelima yang diharamkan surga, misalnya diharamkan neraka, yang akan ditebas surga, yakni al-buka min khasyatillah, umpamanya. Mampu menangis karena takut Allah. Itu kan sebenarnya satu amalan yang mudah. Mudah dalam arti kata, sebenarnya kita tidak perlu mengeluarkan energi, modal yang besar. Bahkan mungkin orang tidak tahu ketika kita melakukannya. Karena mungkin kita melakukannya di malam yang sepi, seorang diri. Inilah bagi saya, kalau kita cermat memahaminya, Islam sebenarnya agama yang penuh dengan rahmat. Dan bukti kerahmatannya yakni umatnya dimudahkan bagi mereka jalan ke surga. Jadi sangat sederhana. Itu belum lagi hadis-hadis yang telah kita pelajari pada sesi yang lepas. Bagaimana seorang perempuan yang banyak maksiat, banyak dosa, kemudian dosanya diampun oleh Allah, hanya hanya karena memberi minuman kepada anjing yang kehausan. Itu kalau kita melihat dengan kacamata fikih yang rigid, mungkin susah kita memahaminya. Saya ulangi, kalau kita melihatnya dengan menggunakan kaidah faham fikih yang rigid, susah kita memahami. Bagaimana mungkin dosa yang banyak mendapat pengampunan begitu mudah hanya dengan oleh sebab memberi minum kepada anjing yang haus. Coba bayangkan. Coba kalau kita melihatnya dari hukum fikih yang rigid. Susah kita. Tapi itu hadis Nabi yang sahih. Sementara sebaliknya, ada seorang perempuan muslimah dimasukkan dalam neraka karena mengurung kucing hingga mati. Coba. Kalaulah menyiksa anak kandung hingga mati, masuk neraka, senang kita nak faham. Ini kucing. Apa makna hadis-hadis seperti ini, jemaah sekalian? Kalau bukan kerana Islam nak beritahu kepada kita betapa murahnya rahmat Allah kepada hambanya yang ikhlas dalam beramal. Perempuan yang durjana tadi, ketika memberi minuman kepada anjing yang haus, itu hanya tersentuh. Ada timbul rasa kasih sayang hatta kepada binatang. Dan sebab itu dia syukur pada Allah. Bersyukur karena telah berjaya, diberi peluang oleh Allah, berjaya menyayangi makhluk Allah. Atas dasar rahmat. Amalan kecil nampaknya, tapi atas dasar keikhlasan dan kasih sayang, itu balasannya sangat besar. Hingga terampun dosa. Sebaliknya, mungkin amalan yang nampaknya besar dan hebat, tapi tanpa atas dasar keikhlasan dan kasih sayang, nilainya kosong.
Inilah yang sebenarnya perlu ditekankan dalam agama, dalam beramal agama. Bahwa seseorang mungkin akan merasa bangga bila telah berjaya melakukan amalan-amalan yang besar, dan tidak merasa begitu seronok bila hanya melakukan perkara amalan-amalan yang dia nilai kecil. Itu wajar, namanya manusia. Tapi adakah kita tidak perlu berusaha untuk menilai amalan itu bukan pada besar atau kecilnya amalan dari segi zahir, tapi untuk memberi nilai pada amalan itu terletak pada seberapa ikhlas dan rahmat dalam hati kita ketika beramal. Amalan nampaknya kecil, tapi dilakukan ikhlas lillahi ta'ala, apalagi atas dasar sayang kepada makhluk Allah, itu ganjaran sangat besar. Saya tekankan ini jamaah sekalian karena melihat keadaan dunia hari ini. Saya cerita secara umum. Bukan hanya manusia-manusia non-Muslim, bahkan orang-orang Islam sendiri sudah mulai menipis rasa rahmatnya sesama umat. Bahkan sesama Muslim. Itu bahaya sekali jamaah sekalian. Dalam kehidupan beragama, bila orang Islam sudah mulai terhakis sifat rahmatnya terhadap sesama Islam, itu bagi saya itu sangat bahaya. Itu cara beragama yang terbalik sebetulnya. Sedangkan hadis Nabi banyak sekali yang menyuruh kita ini mempunyai sifat kasih sayang. Malam yarham la yurham. Itu semua orang hafal. Siapa yang tidak mengasihi sesama, Allah tidak akan kasih dia. Irhamu man fil ardi. Rahmatilah, sayangilah semua makhluk yang di bumi. Pandanglah dengan pandangan kasih sayang. Niscaya penduduk langit akan mengasihi kamu. So, dalam beramal, rupanya kita tidak boleh hanya terikat dengan aturan-aturan zahiriyah yang bersifat fikhiyah tanpa disertai dengan ruh yang sifatnya rohani, seperti keikhlasan, kasih sayang, tawadhu, dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat mustahak. Karena rupa-rupanya pintu surga ini lebih terbuka kepada orang-orang yang punya hati yang lembut. Contoh yang kelima kan mudah menangis. Kemudian di sebelumnya pula ada hayyin, layin yang keempat. Itu kan kaitannya semua dengan hati ya mestinya. Itu tujuan kita pelajari setelah kita mengetahuinya. Minggu lepas kita telah mulakan kajian kita tentang golongan-golongan yang Allah haramkan surga. Bila Allah haramkan surga, mana mereka ini tempat tinggalnya pasti neraka lah. Wa'iyadzubillah. Dan minggu lepas kita golongan pertama itu jelas, yakni orang musyrik. Dengan pelbagai bentuknya. Jika syirik besar, hingga mati tidak mendapat pengampunan, tidak mohon ampun, nasibnya di akhirat kekal di dalam neraka. Bila syirik kecil, hingga mati belum dapat pengampunan, nasibnya di akhirat pasti disiksa di neraka, tapi tidak kekal. Syirik kecil,
hingga mati tidak mendapat pengampunan, nasibnya di akhirat pasti disiksa di neraka tetapi tidak kekal. Karena syahadahnya tidak terbatal. Adapun syirik besar hingga mati tak dapat pengampunan, di akhirat kekal di dalam neraka. Oleh kerana tauhidnya sudah terbatal. Sekarang golongan kedua yang haram masuk surga. Situ saya sebutkan satu hadis saja, tapi nanti penjelasannya mungkin agak panjang. Ya. Yang kedua, yakni al-muntahir. Al-muntahiru. Ini orangnya. Perbuatannya namanya al-intiharu. Perbuatannya al-intiharu. Pelakunya al-muntahiru. Apa itu al-muntahiru? yakni orang yang membunuh diri. Qatlus syahsi nafsahu amdan. Orang yang dengan sengaja membunuh dirinya. Perbuatan itu dalam bahasa disebut al-intihar. Pelakunya namanya al-muntahir. Al-muntahir. Yakni qatlus syakhsi nafsahu amdan. Seseorang membunuh dirinya dengan sengaja. Dengan sengaja bunuh diri. Wa yu'addu jarimatan wa maksiatan ya'tamu fa'iluhu. Ia dikira satu jenayah, maksiat yang besar dan berdosa pelakunya. Hanya sahaja. Hanya sahaja. Dosa karena membunuh diri dengan sengaja, walaupun ia dosa besar, ia tidaklah sampai membatalkan tauhidnya. Sehingga orang yang bunuh diri, minum racun ke, tembak kepala sendiri ke, gantung diri ke, terjun dari tingkap kondominiumnya kah, saja menyeberang jalan, tahu ada lori melaju dengan gerak dengan laju, saja melanggar hingga mati. Kerana perbuatan itu walaupun dosa besar tidaklah membatalkan tauhidnya, maka matinya, bila mati, ia tetap dianggap seorang Muslim sehingga jenazahnya tetap wajib diuruskan, diselenggarakan sebagai orang Muslim. Wajib dimandikan, kafankan, solatkan, ditanam di tanah perkuburan Muslim. Tetapi ini seolah dosa yang sangat-sangat besar. Begitu besarnya, apabila ia membunuh diri itu dengan sengaja, jamaah sekalian. Dalam hadis yang kita nak bacakan ini, Masya Allah, balasnya sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Ada berdasarkan hadis yang tersurat dalam hadis ini, orang ini maknanya syahadahnya terbatal. Menurut hadis ini. Kenapa terbatal? Karena Nabi katakan ia akan kekal di dalam jahanam. Allah haramkan surga. Baik, saya bacakan hadisnya sebelum kita uraikan lebih panjang lebar. An Jundab ibni Abdillah. Ada yang baca Jundab, ada yang baca Jundub. Radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana fi man kana qablakum
rajulun bihi jurhun. Adalah umat sebelum kamu, kana fiman kana qablakum, rajulun bihi jurhun. Yakni ada seorang yang tercedera. Jurhun itu cedera. Tak tahulah apa puncanya. Parah agaknya cederanya ini. Fajazi'a. Lalu dia tidak dapat menahan, tak mampu nak menahan, tak larat, tak sabar menahan kesakitan. Luka parah, sakit teruk, tak mampu nak menahan, tak sabar, tak menahan sakit, tak tahan. Fa'akhadha sikinan. Lalu lelaki ini mengambil sebilah pisau. Akhadha mengambil, sikin itu pisau. Sikin. Tapi minta maaf kalau ada orang nama sikin itu saya pakai namanya mesti asikin ya. Namanya asikin mesti. Asikin, asikin. Ain alif sin qaf. Asikin. Tapi orang Melayu nama asikin panggil sikin. Kalau panggil sikin namanya pisau, pisau, pisau. Sepatutnya punya nama tak patut jawab lah, dipanggil pisau pula. Nama cantik asikin dipanggil. Sikin. Itu mana? Pisau. Sikin itu pisau. Ambil pisau, fahazza biha yadahu. Allahu Akbar. Lalu ia mengerat. Hazza itu mana mengerat, memotong lah. Tangannya dengan pisau itu. Tak tahan luka. Parah, teruk. Daripada menahan kesakitan, kerat ajalah, potong ajalah tangan dia. Putuskan urat nadinya. Fama raqa ad-damu hatta mata. Maka darah terus-menerus mengalir keluar. Tak henti-henti. Ialah tangan dipotong, tentulah darah mengalir keluar, bacok keluar, terus-menerus, sikit. Bila darah sebagian besar sudah keluar, badan sudah kekurangan darah, sehingga darah itu nyawa, ya tak nyawa macam mana? Darah adalah agen, adalah alat transportasi untuk mensuplai oksigen. Bila alat transportnya sudah kekurang, ya badan, akhirnya sel seluruh tubuh badan tidak mendapatkan bekalan oksigen. Sementara bila pasti akan mati. Sikit, famata, hatta mata. Tiga orang itu akhirnya mati karena banyak darah keluar. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah berfirman. Apa kata Allah melihat hambanya yang kerat tangannya, ia mati karena tak tahan luka yang dideritanya ini. Badaroni abdi binafsih. Oi, nampaknya hambaku telah menyegerakan untuk mati. Atau terjemahan harfiah, nampaknya hambaku telah mendahului aku atas dirinya. Maksudnya, kalau dalam bahasa kasar, hambaku telah mengambil hak aku. Apa hak Allah? Allah itu punya sifat al-muhyi, al-mumitu. Allah itu zat yang menghidupkan dan zat yang mematikan. Mana hak untuk menghidupkan dan hak untuk mematikan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Orang ini dikatakan Allah telah merampas hak aku. Itu dosa yang sangat besar. Orang yang bunuh diri dianggap telah merampas hak Allah. Lalu hadis ini gunakan matannya, hamba aku nampaknya tak sabar-sabar, telah mendahului aku. Aku belum menghendaki mati, dia telah melakukan perbuatan yang menurut sunnatullahku, ia akan mati.
karena perbuatannya itu haramtu alaihil jannah. Masya Allah. Aku haramkan ia. Haramtu, aku haramkan alaihi atasnya al jannah, surga. Subhanallah. Ini orang namanya al-muntahir. Perbuatannya namanya al-intihar. Ya. Baik, itu hadisnya. Mari kita uraikan, kita beri penjelasan terkait ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang lain, serta apa pendapat para ulama tentang hal ini. Sebelumnya jamaah sekalian, kalau hadis ini boleh kita simpulkan poinnya, yakni melarang, isinya ini larangan bunuh diri, al-intihar. Sebetulnya sebelum ada hadis ini pun Al-Quran telah melarang umat Islam membunuh diri. Larangan Al-Quran tambah bunuh diri, bukan bunuh orang lain ya, bunuh diri sendiri, itu dinyata oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 29. Coba lihat. Kalau dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu di antara kamu dengan cara batil, cara yang salah. Batil itu dalam bahasa Indonesia tak betul, tambah tak ya. Batil bahasa Arab bilangnya tak betul. Dengan cara tak betul. Ya, menipu ke, riswah ke, ambil hak bukan haknya ke, apa salah. Illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Kecuali adalah kamu mendapatkan harta kamu itu antakuna tijaratan. Ia berupa perniagaan. Tijarah itu jual beli, perniagaan. Antarodin atas dasar saling ridho. Minkum antara kamu. Antara si pembeli dan penjual sama-sama ridho. Antara yang membeli dan yang menjual sama-sama ridho. Ini barang aku nak jual awak, agak-agak awak suka atau tidak barang yang aku jual? Oh ya, aku suka, kata pembeli. Ini barang aku nak jual dengan harga sekian, awak setuju atau tidak? Setuju. Kalau tak setuju, boleh tak kurang sikit? Boleh. Hingga setuju. Kemudian barang bertukar tangan kepada si pembeli, si penjual pula mendapatkan ganti nilai barang tersebut. Namanya harganya. Tarodin. Halal. Walaupun yang penting jangan ada saling ridho. Jual beli yang penting ada saling ridho. Walaupun akad itu tidak diucapkan. Fikah lama-lama untuk memastikan ridho itu wujud antara pembeli dan penjual mesti dilafazkan. Aku jual harta ini dengan awak dengan harga sekian. Ya, aku terima dengan aku beli dengan sekian. Kan begitu, mesti ada akad dilafaz. Tapi sebenarnya melafazkan akad dan jual beli itu yakni fahaman ulama fikah bagi memastikan syarat antarodin saling ridho itu terjadi. Ini bermakna jika lafaz itu tidak diucapkan sekalipun, akad tidak diucapkan, tapi sudah saling ridho antara si penjual dan pembeli, jual beli itu hukumnya sah.
Contohnya sekarang yang berlaku. Jamaah pergi supermarket, mau beli barang. Apalah beli baju umpamanya. Tengok nak beli baju. Lalu ambil sehelai. Tengok harga berapa. Oh, harganya 250. Maknanya kata si penjual harganya 250. Dia tak cakap kita di situ. Kita pun, setujulah, ambil. Terus bayar. Tengok, mana ada akad yang kita lafazkan? Kan tidak ada lafaz yang kita, akad yang kita lafazkan di supermarket. Atau jamaah haus, supaya kita haus. Lalu jalan-jalan, adalah satu apa tu namanya itu, kotak apa? Kotak macam Amari yang jual itu apa namanya itu? Ya. Masukkanlah di situ ada macam minuman, dah ada harga. Oh, ini harga dia RM2.50. Masukkan RM2.50, keluar satu tin minuman. Makna yang menjual bagi tahu kita harga dia RM2.50. Kita pun setuju. Tak ada akad. Tapi antara yang menjual barang itu dengan kita yang beli saling ridha. Sah. Jadi kalau sah itu mesti ada akad. Jenuh jamaah sekalian, jamaah nak pergi supermarket. Beri barang dapur yang semuanya ada 51 item. Nak beli apa namanya bawang, tunggu yang jual bawang. Tolonglah awak cakap dulu lah. Saya jual bawang ini kepada awak 1 kilo sekian. Ya, saya beli. Apa lagi? Pergi lagi ke situ nak beli cili. Kan lenguh nak ada yang kita. Kita ambil aja. Jadi akad itu tidak wajib dilafazkan. Yang wajib ada dalam jual beli dalam transaksi saling ridho. Artinya yang menjual ridho dengan harga yang ditawarkan, harga yang diberikan oleh pembeli, pembeli pun ridho, setuju dengan harga yang ditawarkan. Tidak ada unsur penipuan, tidak ada kong kaling kong, barulah halal. Tapi kalau ada kong kaling kong, haram lah. Jual barang, jual kereta. Dah kita tu jelas-jelas lah 3 kali aksiden. 3 kali aksiden. Kadu tu berkata, ini bagus ni, kereta ni langsung ni. Accident free katanya. Sampai ketuk-ketuk pintu dia. Tengok, start sekali hidup. Ya kawan tu tak reti kereta. Ya iyalah, ya sepanjang. Ini orang cantik. Mana ada accident free? Dah 3 kali dah kemek, bahkan dah tukar. Itu ada nipu tu. Yang dosa bukan yang membeli, tapi yang menjual. Sehingga harga yang diterima itu sebenarnya tidak halal 100%. Apalagi jika yang membeli itu tahu, diberitahu sebenarnya kereta ini sudah 3 kali aksiden. Ini yang rusak, kami betulkan. Ini yang rusak, kami dah ganti. Ya mungkin dia tidak akan mau membeli dengan harga yang ditawarkan. Mungkin minta kurang. Ini namanya penipuan, hukumnya dosa. Harga yang diterima oleh si penjual ada unsur haram. Na'udzubillah. Kena dijelaskan. Kita ni sana jual awak, harga berapa? Ya 20,000 aja lah. Alhamdulillah. Tapi saya nak bagi tahu awak, ikhlas. Kereta ni sudah aksiden 16 kali. Beritahu sudah 16 kali aksiden. Ini sudah tukar, ini tukar. Sebenarnya yang masih ori hanya steering aja umpamanya. Yang lain, kenapa macam tu lah. Walaupun apa yang cantik, sebetulnya ini semua sudah ganti. Itu baru nanti dapat harga itu halal. Dapat berkat. Allah tidak murka. Tapi coba kalau kita tipu. Haram. Yang kita telan itu haram. Dan Nabi beritahu kita. Kullu lahmin nabata min haramin. Fannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh, daging badan kita yang tumbuh hasil benda yang haram, neraka lebih layak baginya. Wa'iyadzubillah. So berat, sangat berat. Sangat berat. Sehingga Nabi ingatkan banyak kali, apalagi akhir zaman ya. Akhir zaman memang sangat susah untuk memastikan yang halal. Apalagi bila orang dorongan nafsunya terhadap harta benda terlalu kuat. Itu dia mudah sekali tergoda dengan benda yang haram. Tengok ayat tadi.
Ya, kecuali dengan melalui perniagaan yang saling ridho. Hati tenang. Kemudian tengok, wala taqtulu anfusakum. Inilah ayatnya. Dan jangan kamu membunuh diri kamu. Bunuh diri. Dilarang. Innallaha kana bikum rahimah. Karena sesungguhnya Allah itu adalah maha pengasih, penyayang terhadap kamu. Tapi bagaimana orang yang melakukan bunuh diri? Wa may yaf'al dzalika. Dan siapa saja yang melakukan yang seperti itu, udwanan, atas dasar pemusuhan, wa dzulman, dan kezaliman, fasaufa nuslihi naron, pasti kelak kami akan benamkan ia dalam neraka, wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan adalah yang sebenarnya itu sangat mudah di Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Baik, berkaitan dengan hadis yang dibaca tadi jemaah sekalian, orang tak sakit dan tak tahan sakitnya, lalu ia mempercepat kematiannya. Daripada hidup menderita sakit, elok mati, lalu melakukan tindakan yang menyebabkan kematiannya. Yang sebut apa hadis tadi? Allah kata, orang ini nampaknya hamba aku ini telah mendahului aku ni, tak sabar-sabar ni. Sebab itu aku haramkan ia surga. Sebab itulah Nabi memberitahu kita dalam hadis yang dalam kitab Fathul Bari, syarah Imam Bukhari oleh Imam Ahmad bin Ali. Nama sebenarnya Ahmad bin Ali. Itu syarah pada Fathul Bari. Nama yang popular orang lebih kenal Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu nama yang orang lebih kenal lah. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama sebenarnya yakni Ahmad bin Ali. Gelarnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Baginda Nabi SAW bersabda, la yatamanna yanna ahadumul maut. Jangan sekali-kali seseorang kamu minta mati. Allahu Akbar. Jangan sekali-kali seseorang kamu ingin mati. Jangan. Min durrin asobaha. Kerana penyakit atau musibah atau bencana yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan. Maka jika sekiranya ia terpaksa hendak melakukannya, tak tahan sakit, jangan sekali minta mati. Tapi kalau terpaksa nak buat juga, fal yakul, hendaklah ia berkata. Paling tinggi, paling jauh yang dibenarkan oleh agama, bila seorang itu menderita sakit dan tak tahan sakit, yang dibenarkan oleh agama paling tinggi, yakni hendaklah ia berdoa, Allahumma ya Allah, ahyini, ya Allah hidupkan aku, sembuhkan penyakitku, makanatil hayatu khairal li, jika sekiranya hidupku lebih baik daripada kematianku. Ya Allah, hidupkan aku, sehatkan hilangkan penyakit, sembuhkan penyakitku, jika kehidupanku lebih baik daripada matiku. Wa tawaffani, ya Allah, matikan aku. In kanatil wafat khairali, jika sekiranya kematianku lebih baik daripada hidupku. Paling jauh Islam hanya membenarkan doa seperti itu. Tak boleh, ya Allah, daripada hidup susah, ya Allah, kau matikan saja. Itu dilarang. Walaupun dia tidak melakukan tindakan yang akan ia mati, tapi itu perbuatan yang dilarang. Satu lagi hadis jemaah sekalian yang saya sampaikan, hadis Bukhari Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, baginda bersabda, man taradda min jabalin, siapa saja yang menjatuhkan dirinya daripada atas bukit, sajalah terjun atas bukit atau bergulik-gulik atau terjun macam tu, faqatala nafsahu,
lalu dia telah membunuh dirinya karena dia menjatuhkan diri di atas bukit, fahuwa fi nari jahannam, maka ia di akhirat berada di neraka jahanam. Yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Ia akan bergolek-golek dalam neraka jahanam. Kekal, dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Wa'iyadzubillah. Wa man tahassa samman faqatala nafsahu fasammuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam. Dan sesiapa saja yang meminum racun, siapa yang meminum racun, dengan sebab itu ia membunuh dirinya, maka racunnya itu kelak berada di genggaman tangannya dan ia terus meneguknya di neraka jahanam, kekal, dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Wa man qatala nafsahu bihadidatin, dan sesiapa saja yang membunuh dirinya dengan besi, dengan tukul besi ke dengan pedang, dengan apa sajalah, fahadidatuhu fi yadihi yuja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Maka besi yang digunakan dahulu dia untuk bunuh diri itu akan dipegang oleh di tangannya, lalu ditikam-tikam terhadap perutnya sendiri di neraka jahanam, kekal, dikekalkan selama-lamanya. Tidak sedikit jumlah hadis-hadis yang menceritakan tentang dosa bunuh diri. Itu saja maksudnya. Artinya, dosa membunuh diri itu bersifat qat'iyyun, berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Itu kesimpulannya. Bukan hanya dhanniyun, tapi qat'iyyun, berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wa'iyadzubillah, orang yang dari segi mata kasar seakan-akan ia akan mendapatkan husnul khotimah, seakan-akan apa yang dilakukan semua betul, sehingga tinggal istilahnya beberapa jengkal daripada kematiannya, tinggal beberapa saat daripada ajalnya, ia melakukan tindakan bunuh diri. Walhal tengok daripada awal langkahnya, Masya Allah, ini orang akan mati syahid ini. Ini pernah berlaku. Ini diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim daripada Abi Hurairah. Kata Abi Hurairah, syahidna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Hunaina. Kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain. Perang Hunain ini peperangan antara orang Islam dengan saki-baki orang kafir musyrik. Jadi orang kafir musyrik bersatu dari pelbagai kabilah untuk menentang Rasulullah di tempat namanya Hunain. Dan ini peperangan terakhir antara Nabi Muhammad SAW dan Islam melawan kafir musyrik. Karena selepas berlaku perang Hunain, peperangan yang berlaku antara Nabi bukan dengan kafir musyrik, tapi dengan Yahudi. Dengan Yahudi, dengan Nasrani. Waktu itu kami bersama Nabi dan perang Hunain, kata Abu Hurairah. Faqala li rajulin mimma yud'a bil Islam, mimman yud'a bil Islam. Lalu Nabi bersabda, tiba-tiba Nabi bersabda kepada seseorang yang ikut peperangan Hunain itu. Sahabat Nabi yang ikut dalam peperangan Hunain. Mana tentera Islam ini? Tiba-tiba Nabi berkata, hadza min ahlin nar.
ini orang termasuk ahli neraka. Ya, terkejutlah sahabat-sahabat. Dalam peperangan, tiba-tiba Nabi beritahu bahwa ada di kalangan tentera Islam itu yang Nabi katakan, ini adalah orang termasuk ahli neraka. Falamma hadarnal qitala, itu sebelum berlaku perang. Maka setelah berlaku peperangan. Dan ialah berkecamuklah antara orang mukmin dan orang kafir. Qatalar rajulu qitalan syadida. Seorang sahabat yang Nabi katakan orang ini termasuk ahli neraka, berperang bersungguh-sungguh memerangi orang kafir. Bukan setengah hati. Memerangi orang kafir sepenuh hati. Fa'asobathu jirahah. Sehingga tentera sahabat Nabi ini tercedera. Menimpa akannya kecederaan. Ya, mungkin terkena senjata musuh. Parah kecederaannya, teruk mas sekalian. Faqila, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam dikata kepada Rasul, ya Rasulullah, ar-rajulul ladzi qulta lahu anifan innahu min amlin min ahli nar. Ya Rasul, tadi engkau telah berkata kepada kami bahwa orang yang engkau katakan termasuk ahli neraka itu kami lihat sendiri ya Rasul. Innahu qatala yauma qitalan syadida. Ia berperang bersungguh-sungguh menentang musuh. Macam mana tu? Engkau kata ia ahli neraka, tapi kami perhatikan ia berperang bersungguh-sungguh melawan musuh. Waqad mata, dan sekarang telah mati ya Rasul. Kami menyaksikan ia mati di medan perang melawan musuh. Tapi kenapa engkau kata dia ahli neraka? Apakah Nabi salah? Ataupun sahabat-sahabat yang silap menilai kawannya yang dianggap mati syahid ini? Apa jawab Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu ilan nar. Ya, betul. Ia masuk neraka. Makin bingung itu sahabat. Karena sahabat melihat orang ini mati karena kecederaan yang dialami dalam peperangan melawan orang kafir. Fakada ba'dul muslimina ayyartaba. Tengok. Ini berlaku dalam Muslim. Dalam kuasa Muslim. Hampir-hampir sebagian orang Muslim yang ada waktu itu meragui sabda Nabi. Hampir-hampir meragui. Sedangkan meragui ucapan Nabi kan satu kesalahan besar. Wajib meyakininya. Tapi kalau meyakini ucapan Nabi, realiti yang dilihatnya, dia mati. Karena luka yang parah, ya akibat senjata musuh. Mana dia ahli neraka ini? Hampir-hampir orang Muslim yang menyaksi sendiri meragui ucapan Nabi. Hampir-hampir ya, bukan dah meragui. Kalau meragui dah dosa, tak boleh. Fa bainama hum ala dzalik id qila. Ketika Nabi merasakan ada ramai sahabat yang meragui ucapan Nabi kerana apa yang mereka lihat, kenyataan dia, realitinya tidak sebagaimana yang Nabi sabdakan. Lalu Nabi bersabda, innahu lam yamut. Kamu tahu tak, sesungguhnya dia itu belum mati asalnya. Sahabat hanya melihat dia dah mati karena kecederaan, itu saja. Tapi Nabi menceritakan apa yang tidak dilihat oleh sahabat, tapi Nabi tahu karena diberitahu oleh Allah. Wahai sahabatku, sebenarnya dia itu asalnya belum mati. Walakin bihi jirohan sadida. Tetapi
dia itu mengalami luka yang teruk, luka yang parah. Ya betul, luka itu akibat senjata musuh. Itu betul. Tapi belum mati. Dia bukan mati karena senjata musuh, karena luka yang dialami. Falamma kana minal lail, kamu tahu tak? Sehingga bila tiba malam hari, karena peperangan siang hari ya mas sekalian ya. Pada zaman dahulu malam itu rehat, tak perang. Bila dah malam hari gelap, lam yasbir alal jirah. Orang ni tak sabar, tak tahan dengan luka yang dia alami malam harinya. Karena tak sabar, faqatala nafsahu. Dia ambil senjata sendiri, lalu dia tikam diri sendiri. Mati. Jadi matinya bukan kerana cedera, luka yang dialami karena terkena senjata musuh, tapi matinya kerana senjata yang dia tikamkan daripada dirinya. Ini malam hari. Nabi tahu karena diberitahu oleh Allah, bukan Nabi ada di sebelahnya. Inilah mukjizat. Inilah mukjizat. Fa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Nabi diberitahu ini. Nabi Allahu Akbar. Nabi kata Allahu Akbar. Ashhadu anni Abdullah wa rasuluh. Ketika itu Nabi bersyahadah. Apa syahadah Nabi? Aku bersaksi bahwasanya aku adalah hamba Allah dan utusannya. Jadi kalau ada orang tanya, adakah Nabi ini pernah bersyahadah? Kalau asyhadu alla ilaha illallah, Nabi pastilah. Tapi adakah Nabi juga pernah bersyahadah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Iya. Nabi pernah bersyahadah mengakui bahwa dirinya itu adalah utusan Allah. Ini berlaku selepas berlaku peperangan Hunain. Nabi kata, asyhadu anni Abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah, hamba Allah dan utusannya. Tsumma amara Bilalan fanada finnas. Lepas itu Nabi perintahkan Bilal untuk menyeru, mengistiharkan kepada semua orang waktu itu. Apa yang Nabi perintahkan Bilal untuk memberitahu pada semua orang? Annahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang berserah diri kepada Allah. Wa annallaha yu'ayyidu hadzal-din birrajulil fajir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala seringkali menguatkan agama ini, yang membela agama Islam ini bukan hanya orang-orang mukmin, tapi Allah menguatkan agama ini birrajulil fajir, dengan orang-orang yang jahat. Masya Allah. Islam pernah dibela bukan oleh orang mukmin yang baik, yang muslim, tapi Islam pernah dibela oleh orang yang fajir, yang jahat. Siapa dia? Orang yang mati, tentara Islam yang mati di medan Hunain, yang dikatakan oleh sahabat mati syahid, tapi Nabi kata dia di neraka karena memang betul. Matinya bukan kerana luka yang diderita akibat musuh, tapi matinya yakni atas tikaman diri sendiri. Bila orang mati mereka sendiri, maknanya bukan orang muslim, orang fajir. Fajir itu jahat maknanya ya. Dulu pernah saya sampaikan, fajir itu jahat. Saya itu jamaah jangan pakai pajiru. Pajiru itu mana jahat. Jangan dua lah jangan. Pajiru itu artinya jahat. Kalau tahu bahasa Arab pasti tak akan beli lah. Tak akan beli. Tapi kalau dibagi percuma mungkin pakai juga lah. Tapi kan Arab ni tak ada pi, ya.
Jadi Arab fajiru, fajiru. Jadi fajiru. Bahasa Arab tak ada pi ya. Yang ada bi, ba. Jadi mana ada pi jadi bi. Jadi Pulau Pinang, Pulau Pinang. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Nanti kau tu Perak jadi Perak. Kalau orang tanya, min aina? Ana min Perak. Min Perak. Mana Perak lah tu? Tak ada Perak. Orang Arab tak ada cakap Perak. Yang ada Perak. Masya Allah. Inilah kehebatan Islam. Rupanya Islam pernah dibela. Bukan oleh orang Muslim, tapi oleh orang jahat. Kenapa jahat? Ia mati bunuh diri. Walhal bila ia sabar dengan luka yang diderita akibat tikaman musuh, matinya mati syahid. Matinya mati syahid. Tapi karena tak tahan, tikam. Nah inilah. Ini termasuk intihar. Intihar. Bunuh diri. Orang yang dipanggil muntahir. Baik, jamaah sekalian, ini hadis-hadisnya. Sekarang mari kita bicara tentang masalah kekinian, masalah kekinian yang berkaitan dengan ayat ini, hadis ini, ayat dan hadis ini. Jamaah sekalian, tak dinafikan, akhir-akhir ini, ya tahun-tahun terakhir inilah, mana dalam ya 10 tahun, 15 tahun terakhir inilah, seringkali terdengar apa ya, beberapa kumpulan Muslim, kelompok Muslim yang melakukan apa dipanggil itu, bom bunuh diri, apa namanya, bom bunuh diri. Kalau bahasa Arab dipanggil senang, al-intihar, itu bahasa Arabnya. Bom bunuh diri. Manusia yang berani bunuh diri itulah. Human bombing inilah. Suicide bombing. Bom manusia. Pakai bom, dipakai baju, lalu masuk diletupkan, mati. Jadi macam mana? Ini. Berdasarkan hadis tadi, nampaknya jelas sekali. Ini intihar. Ini Allah humban dalam neraka. Haram masuk surga. Macam mana ini? Jamaah sekalian, ini semua menunjukkan masalah yang ya tidak mudah di kalangan orang Muslim. Paling tidak ada dua pendapat dalam menilai perbuatan bunuh diri ini, suicide bombing ini, atau human bombing ini. Dan mereka berbeza pendapat hanya daripada segi persepsi. Ini bahayanya. Hadis sudah jelas ya, itu bunuh diri. Dalam neraka. Tetapi umat Islam hari ini ada perbezaan dalam memahaminya. Dan perbezaan itu menimbulkan apa ya? Implikasi yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi implikasinya bukan sederhana. Perbezaan itu menimbulkan implikasi yang sangat dahsyat di dunia dan akhirat. Contoh, yang pertama, golongan pertama melihat bahwa orang bunuh diri, pakai bom, ya suicide bombing inilah, itu disebut sebagai amaliyatun intihariyah. Amaliyatun intihariyah. Aksi bunuh diri. Itu bahasa Melayunya paling mudah lah. Aksi bunuh diri. Ya sengaja bunuh diri. Yang dilarang jelas oleh agama. Dilarang kelas. Artinya tidak ada alasan yang mewajarkannya.
Tidak ada alasan apapun untuk mewajarkan, untuk membenarkan, untuk justify perbuatan ini. Ini golongan pertama, sangat tegas. Itu bunuh diri, amaliyah intihariyah. Maka apa implikasinya? Allahu Akbar. Implikasinya kepada pelakunya, ya tidak diperlakukan sebagai hukum mati syahid lah. Mana bukan mati syahid, namanya bunuh diri. Tapi dipandang orang yang putus asa. Ya mungkin menghadapi hidup. Akhirat pelakunya dianggap masuk neraka. Ini golongan pertama. Tidak mati syahid. Artinya, kalau mati tetaplah ya dimandikan, dikafankan, disolatkan, ditaruh biasa. Tidak mendapatkan keistimewaan syuhada. Ini pendapat pertama. Jadi pendapat ini keras. Tidak ada alasan yang membenarkannya. Tidak ada alasan yang boleh dijadikan sebagai justifikasi. Nak justify perbuatan. Tak, kita ada. Sehingga kesannya, akibatnya, implikasinya, dianggap mati biasa, bahkan mati dosa bunuh diri, tidak mendapat perlakuan yang istimewa sebagaimana orang mati syahid. Yang kedua, pendapat kedua, mereka menganggap orang yang melakukan intihar ini, ya, yang melakukan suicide bombing ini, bunuh diri, bunuh apa ini, sebagai amaliyatun istishhadiyah. Oh, lain bunyi dia. Amaliyatun istishhadiyah. Amaliyah istishhadiyah itu maknanya menganggap bahwa aksi seseorang, perbuatan orang bunuh diri dengan meletupkan diri dengan apa saja, dengan bom biasanya, bom yang dibuat sendiri, itu sebagai aksi tindakan mati syahid. Coba perbezaannya sangat ketara. Yang kedua melihat, itu bukan bunuh diri, itu bukan haram. Itu ada satu upaya mati syahid. Namanya amaliyatun istishhadiyah. Masya Allah. Maka implikasinya, bagi yang melakukannya, diperlakukan sebagai orang yang mati syahid. Ditanam sebagai lainnya orang mati syahid. Tak perlu dimandikan. Tak perlu dikafankan dengan pakaian berlumuran darah. Tak perlu disembahyangkan. Ya, mati syahid. Bila mati syahid, maknanya, wah, pahlawan lah. Yang patut dicontohi. Diteladani. Dan di akhirat masuk surga. Tengok implikasi dari pendapat itu. Ingat ya, ini pendapat ya. Hadisnya jelas. Intihar itu diharam. Tapi bagaimana jika orang dengan sengaja melakukan perbuatan intihar? Adakah yang amaliyah intihariyah atau amaliyah istishhadiyah? Yang berlaku ini. Ya, contoh di Palestina atau di ini dan ini. Nanti saya jelaskan. Ya, jelaskan. Jamaah sekalian, memang dalam hal ini ulama berbeza pendapat. Berbeza pendapat. Dan mereka sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Karena pendapat yang manapun yang dipilih, sama ada itu dianggap sebagai amaliyah intihariyah atau amaliyah istishhadiyah, implikasinya sangat dahsyat, dunia dan akhirat. Bagi yang memandangnya itu amaliyah intihariyah, saya kata tadi, matinya mati biasa, tak layak mendapatkan perlakuan mati syahid, di akhirat masuk neraka. Bagi yang memandang melihatnya itu sebagai amaliyah istishhadiyah, maka ia mati syahid, berhak mendapatkan perlakuan sebilanya orang mati syahid, dan di akhirat masuk surga. Tengok. Jadi, mungkinkah suatu pendapat boleh jadikan alasan untuk menetapkan nasib orang itu dunia atau akhir, di akhirat masuk surga atau neraka? Ini masalah.
adakah masalah istihadiyah, pendapat Islam istihadi, boleh dijadikan hujah, alasan untuk menetapkan orang itu ahli surga atau ahli neraka? Ini dah satu masalah di kalangan mujtahid. Kenapa? Yang boleh dijadikan alasan untuk menetapkan perbuatan ini neraka, perbuatan ini surga, mesti berdasarkan dalil yang qat'i. Qat'i maknanya Quran atau hadis yang sahih. Tapi ini kadang-kadang sudah tak. Kadang pendapat istihadiyah sudah dianggap cukup untuk menetapkan satu hukum, apalagi tentang nasib orang di akhirat, neraka, surga, neraka. Ini bahaya, sangat bahaya. Walhal pendapat fiqhiyah sifatnya nisbi. Nisbi itu ya nisbi lah, relatif. Ya, relatif. Dan inilah yang Allahu Akbar, memang tidak mudah penyelesaiannya. Ya mas sekalian, saya yang dhaif hanya mampu menyampaikan apa pendapat mereka yang berani berpendapat. Bolehkah syahid atau kira bunuh dirikah orang yang melakukan aksi bunuh diri atau suicide bombing ini, pakai bom letupkan di muslim? Sama. Syekhul Azhar yang dulu, sekarang sudah meninggal ya, namanya Muhammad Said Tontowi. Ini Syekhul Azhar, Muhammad Said Tontowi. Ya, secara pribadi saya sangat meminati kitab tafsir yang beliau karang. Jadi kalau saya mengajar tafsir, biasanya saya sering merujuk pada kitab beliau, Tafsir Al-Wasit namanya. Tafsir Al-Wasit. Itu karangan Said Tontowi. Bagus tafsirnya. Ya maklum, sarjana kini tentulah penafsirannya dengan bahasa kekinian. Dan masalah yang diangkat dalam tafsirnya pun yang bersifat kekinian. Tentu berbeza dengan kandungan tafsir yang dikarang oleh ulama abad yang ke-7, abad yang ke-8. Kan yang masalah masyarakat tidak sekompleks sekarang. Bukan orang dahulu salah ya, jangan anggap begitu. Memang kalau kita nak bandingkan, ya minta maaf, tafsir yang dikarang oleh orang abad 20 atau 19, lalu kita bandingkan dengan tafsir yang dikarang oleh orang hidup pada abad yang ke-7, yang ke-8, ya saya pikir kurang adil lah membandingkannya. Ya. Kalau dalam bahasa sekarang apa dia panggil? Kita bukan apple to apple lah. Itu bukan apple to apple lah. Itu panggil apple to petai lah. Nah, sama. Tak boleh kan? Tak buat bandingan apple to petai, tak boleh kan? Kena apple to apple. Karena latar belakangnya berbeza, background masyarakatnya berbeza, apa namanya? Ya macam-macam lah apa perbezaannya ya. Apatah lagi, setiap tafsir pasti jamaah sekalian, pasti sedikit banyak pasti tidak terlepas daripada faktor subjectivity. Ya, faktor subjectivity, faktor subjektivitas itu pasti ada. Pasti. Tak mungkin tidak ada. Baik, kata Said Tontowi dalam masalah ini, meletupkan diri di bulan sekarang ini, beliau pernah menjawab begini, bom bunuh diri yang ditujukan, yang sering dilakukan, yang boleh menimbulkan, yang dilakukan, yang menimbulkan, mengakibatkan korban ramai orang yang tidak berdosa. Orang melakukan bom bunuh diri berani mati, yang dia mengakibatkan korban yang tidak sedikit, yang tidak berdosa pula tu. Minta alhamdulillah di negeri kita Malaysia tentram ya mas kan. Tapi negeri jiran Indonesia, Allahu Akbar. Tahun-tahun 10 tahun terakhir ini Allah. Hotel dibom, gereja dibom,
supermarket dibom, di Pakistan masjid dibom. Katanya, oh itu masjid Syiah dibom, konon yang bom yakni orang Sunni, masjid Syiah kena bom. Coba, macam mana ini? Kalau masing-masing berpikiran ini adalah amaliyah istishadiyah, yang mati saudara Muslim. Kalaulah pendapat memaksakan pendapat, ini adalah mati syahid. Saya ingat Guru Hara lah. Saya Tontowi kata, aksi bunuh diri yang mengorbankan ramai orang yang tidak berdosa, tidak boleh bahkan dikategorikan sebagai murtad, keluar daripada Islam. Itu tegas pendapat saya Tontowi. Jadi beliau menyoroti yang berlaku di Indonesia. Pergi supermarket, meletupkan diri. Dikata, dan yang mati itu orang Islam. Ingat di Jakarta dahulu, apa namanya, J.W. Marriott. J.W. Marriott. J.W. Marriott ini yang punya Amerika ke? Yahudi ke? Saya tahu nama tapi tak tahu pun. Jangankan menginap. Menginjak tangganya pun tak pernah. Oh, pernah minum di kedainya di Surabaya, tapi tak pernah menginap. Dia orang Yahudi yang punya. Agaknya. Apa tuh? JW itu apa maknanya? Diletupkan tuh. Dan mati yang meletupkan. Dikata itu amaliyah istihadiyah. Yang mati ramai orang Muslim. Pekerja Muslim. Hilang kerja. Istri jadi janda. Yang selamat cedera seumur hidup. Kalau kita tanya, arwah Syed Tontowi, itu adalah tidak dibenarkan agama, bahkan dikatakan sebagai murtad pelakunya. Murtad. Karena ia melakukan di negara aman, bukan di daerah yang konflik. Namun, kata beliau, jika bom bunuh diri melakukan intihar, yakni suicide bombing ini, ya, dilakukan untuk melawan satu perlawanan atau di tengah-tengah negeri musuh yang menzalimi orang Islam, seperti mana dilakukan oleh saudara kita di Palestina, katanya. Marah ke tengah-tengah Yahudi tanpa mereka sendiri, di tengah mereka lalu topkan diri mereka. Ramai Yahudi yang terlibat, termasuk dirinya Muslim. Kata saya Tontowi, itu dibenarkan. Dalam agama dibenarkan. Dan itu termasuk amaliyah istishadiyah. Jadi nampaknya saya Tontowi sangat berhati-hati. Boleh jadi hukumnya berbeza. Bergantung kepada dalam suasana apa, di mana orang itu melakukan perbuatan intihar tadi. Jika ia itu di negeri, bukan negeri konflik seperti negeri Indonesia, Malaysia, hanya karena geram kepada orang lalu, mana boleh marah kepada orang bukan Islam, lalu pergi ke gereja ketika mereka sedang merayakan Natal, lalu letupan diri. Tak boleh. Pergi waliyadzubillah ke Batu Cave ketika mereka sedang bertaipu sempanya. Di tengah-tengah mereka sedang berarak, memikul, tak tahu apa tu, apa yang dipikul tu ya. Letupkan diri, tak boleh. Geram karena mereka tak sepaham dengan kita. Kami ahli sunnah wal jamaah, dia itu Syiah, kita serbu masjid dia, jadi jamaahnya di rumah, letupkan diri, mati mereka. Murtad, kata saya Tontowi. Lain kali si Syiah pula balas kepada. Nah ini baru murtad, ini tak dibenarkan. Itu dipanggil amaliyah intihariyah. Adapun yang dilakukan mungkin oleh saudara Muslim kita di Palestina. Nak melawan pun dizalimi. Ditembak. Tak melawan pun mati. Cuma macam mana? Daripada tiap hari kawan-kawan yang mati bertambah, sedangkan musuh mereka tak ada yang mati, akhirnya seorang mereka mungkin memberanikan diri, mengorbankan dirinya,
nyusup ke negeri kawasan lawan, lalu letupan di tengah mereka, puluhan musuh yang mereka mati, termasuk di Malaysia. Jika itu yang berlaku, kata Syed Tontowi, itu baru dipanggil intihariyah istishhadiyah. Jadi nampaknya beliau mau zakat. Jadi sangat bertanggung jawab beliau. Yusuf Al-Qaradawi yang belum lama meninggal, itu dengan tegas maka menyatakan, ya mas sekalian, bunuh diri diadakan oleh Palestina itu termasuk jihad fisabilillah. Dan matinya dinilai mati syahid, itu jelas. Adapun negeri-negeri selain yang keadaan tidak sebagaimana yang di Palestina, sama pendapat beliau dengan Syed Tontowi. Dan itu saya pikir sangat adil pendapat itu. Artinya tidak pukul rata. Tidak pukul rata. Jadi kalau dalam bahasa mudah, wahai Tuan Syed Tontowi, wahai Tuan Yusuf Qaradawi, apa pendapat Tuan tentang bom berani mati yang dilakukan oleh warga Indonesia di sebuah kafe di Bali? Bom Bali. Mungkin bom Bali 1 banyak. Yang merupakan ratusan orang mati, orang Hindu mati, Tauris Australia banyak mati, bahkan orang Islam pernah. Yang negeri itu bukan negeri konflik, negeri yang aman. Hanya karena geram melihat maksiat lalu dibunuh diri. Ya, saya yakin kedua ulama yang itu adalah murtad. Itu dilarang. Dilarang. Tapi itulah jemaah sekalian, orang memahami itu syahid karena membela agama. Macam mana membela agama? Membela agama itu jika dia di dalam medan perang. Ini medan aman. Hanya karena mungkin tak sabar melihat maksiat. Jadi cara yang paling mudah untuk menghentikan maksiat, dibunuh ajalah orangnya. Allahu Akbar. Kalau macam itu dibenarkan, maknanya dulu Nabi ketika mula jadi Nabi, tengok orang kaumnya sembah patung semuanya. Allahumma, Nabi terus Allahumma aja lah. Ya Allah turunkan, ya Allah hujan batu. Tapi tidak, Nabi terus dakwah mereka. Gitu ya. Demikian juga jamaah sekalian Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Insyaallah yang mengarang buku Al-Fiqhul Islam Ma'adilatul Hadilah. Berapa jilid tu? 4 jilid ke apa? Hebat tu. Ya, karena Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini seorang beliau seorang dekan, seorang dekan di Fakulti Usuluddin di Universiti Damsyik. Beliau ini seorang dekan Fakulti Usuluddin Universiti Damsyik, dan kepakaran beliau yakni usul fiqh. Wahbah Az-Zuhaili. Sebab itu kefahaman fikahnya sangat luas. Sangat luas. Dr. Wahbah Zuhaili. Yang kita tahu kan, beliau kan akhirnya meninggal terkorban dalam perang Syria itu ya. Kasihan dia, Masya Allah. Mudah-mudahan syahid. Beliau menyatakan, termasuk pendapat dengan dua ulama sebelumnya saya katakan tadi, yakni dipilih-pilihlah. Kalaulah bom bunuh itu dilakukan di tempat musuh yang musuh dalam konflik peperangan, maka ia dibenarkan. Dibenarkan. Tetapi jika ia dilakukan hanya karena kebencian kepada maksiat yang berlaku, dan yang jadi korban ramai orang Islam, apalagi hanya orang yang hanya tak sependapat paham Islam dengan dia, itu benar-benar intihar. Itu benar-benar bunuh diri yang diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pertanyaannya, apa alasan yang membenarkan? Kalau alasan yang mengharamkannya jelas, hadis Nabi mengharamkannya. Kan mengharamkannya. Lalu apa alasan Wahbah Zuhaili, Yusuf Al-Qaradawi, Muhammad Said At-Tantawi, alasan membenarkan dalam kisah ini apa alasan dia? Jamaah sekalian, alasan dia yakni kalau kita lihat dalam
Al-Quran tentang Ashabul Ukhdud. Nanti jamaah tengok tafsir Al-Quran, cerita tentang Ashabul Ukhdud. Yakni apa ya? Cerita tentang orang yang disiksa di parit lah, atau orang menggali parit untuk seorang mukmin lah. Itu ada dijelaskan dalam apa ya, syarah Riyadhus Shalihin. Itu panjang lebar syarahnya. Secara ringkas di sana yakni ada seorang pemuda muslim yang tidak patuh kepada rajanya, penguasanya. Itulah. Jadi dianggap sebagai ancaman lah kepada raja yang berkuasa. Panjang ceritanya karena ia berjumpa dengan ini bla bla bla, tapi saya ringkas saja di bukunya. Akhirnya dia ditangkap untuk dibunuh. Macam-macam ikhtiar yang dilakukan oleh raja dan bala tenteranya untuk membunuh pemuda ini gagal. Ditembak dengan anak panah tak mati, ditetak tak mati. Jadi bingung si raja ni, apa azimat orang ini? Pemuda ini apa nih? Dipanah tak mati, itu tak mati, tak mati. Ini musuh nih nak mati. Disaksikan oleh ramai orang. Orang tentulah ingin masa itu, tentulah ingin ketahui apa rahsianya. Begitu kebal sekali. Dipanah tak mati, ditetak dengan pedang tak lot. Tentu ramai orang yang ingin mengetahui apa rahsia kekuatan dia. Siapa yang melindunginya? Dan pemuda ini faham betul. Orang ini pasti ingin tahu nih rahsia yang aku miliki. Kenapa aku tak mati? Makanya raja kebingungan dan macam putus asa lalu tanya, apa sebenarnya rahsia kamu? Sehingga kami tak berjaya membunuh kamu. Semua orang yang tahu apa kekuatan yang kamu miliki. Sehingga tak ada siapa pun kekuatan kami yang mampu membunuh kamu. Mematikan kamu. Kata anak muda di jamaah sekalian, dia berkata kepada raja, benar tuanku. Wahai saudara, benar kata orang, aku insya Allah tidak akan mati dengan kekuatan yang kamu ada. Karena aku dilindungi oleh yang maha menghidupkan aku. Maknanya Allah lah. Aku punya Allah. Kalau tuanku ingin membunuh aku dan berjaya, tuanku mesti mengucapkan Bismi Rabbil Ghulam, dengan nama Tuhan anak muda ini. Anak muda ini Tuhannya Allah. Dia sudah asyhadu alla ilaha illallah. Tuhannya Rabbul Alamin. Raja dan umatnya waktu tidak meyakini adanya Allah. Kalau tuanku mau berjaya membunuh aku, bila tuanku nak melepaskan anak panah ke, nak tetak aku dengan pedang ke, bacalah Bismi Rabbil Ghulam, dengan nama Tuhan budak anak muda ini. Yang mana dengan nama Allah lah. Nyebut nama Allah. Dengan nama Tuhan si pemuda ini. Jadi terkejut raja itu. Takkan semudah itu, takkan. Azimatnya hanya itu. Orang pun, maknanya Tuhan budak ini hebat. Karena tidak ada kekuatan yang dapat membunuhnya. Betul. Akhirnya raja itu dan pasukannya yang pasukan pembunuh pasukan askar raja yang membunuh itu apa namanya? Bahasa saya namanya Al-Gojo. Tak tahu bahasa jamaah sekalian. Al-Gojo raja ini sepakat semua melepaskan anak panah serentak, tak tahu jumlahnya berapa, dan semuanya baca serentak. Bismi Rabbil Ghulam, didengar oleh penonton rakyat semuanya. Dengan nama Tuhan anak muda ini. Mana sebut nama Allah lah, tu mengakui adanya Tuhan yang maha kuasa. Setelah semua mengucap itu dan anak panah dilepaskan, terkena tubuh si anak muda ini
mati. Akhirnya mati. Melihat anak muda ini mati, akhirnya seluruh rakyat yang menonton peristiwa itu, semuanya, termasuk rajanya sekali, beriman kepada Tuhan anak muda yang selama ini didakwahkan. Sebab selama ini tidak percaya kepada Tuhan yang diberikan oleh anak muda ini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Setelah melihat buktinya, semuanya mengakui. Tapi selepas anak muda ini mati. Dengan kata lain, anak muda ini mengorbankan dirinya, rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan agama. Nah, kisah sahih ini dijadikan alasan oleh mereka yang mengatakan ada yang harus itu gitu. Jika bunuh diri tadi memberi manfaat kepada Islam dan memberi madarat kepada musuh Islam. Contoh madarat, yakni mereka makin sedikit jumlahnya karena mati. Kalau dalam hal ini, madarat yakni ramai mereka meninggalkan agama asalnya, memeluk agama Islam, maka hukumnya diharuskan. Hukumnya diharuskan. Ini hukum harusnya. Kalau nak cari apa dalil yang mengharamkannya, jelas tadi hadis yang kita baca itu semua mengharamkannya. Bila hadis yang sahih, yang tak sedikit jumlahnya mengharamkannya, ditambah pula dengan Al-Quran mengharamkannya, lalu kenapa ulama-ulama hebat berpendapat ada kalanya dalam kes tertentu hukumnya harus bahkan dikira syahid? Tentu kita ingin tahu apa alasannya kan? Alasannya rupanya kisah tentang Ashabul Uhdud tentang anak muda ini, dan itu sahih. Jadi sahih. Walau alam, adakah kisah ini boleh dijadikan alasan sebagai tahqiq, pembenaran, sebagai justifikasi atau tidak? Itu terpulang pada mujtahid untuk menilainya. Karena kalau intihar itu dikatakan haram, tidak susah kita memahaminya karena dalil-dalilnya qat'i. Hanya akhir-akhir ini itulah. Karena semangat setengah orang Islam dalam menegakkan Islam, atau minta maaf kalau istilah kami dahulu, akhir ini karena ramai orang Islam ingin menegakkan kefahaman Islamnya, bukan menegakkan Islam, menegakkan kefahamannya tentang Islam. Sehingga mana-mana orang Muslim lain yang kefahamannya tentang Islam tidak sama dengannya, dianggap tidak Muslim, sehingga dikafirkan. Wah, itu bahaya sungguh ya Mas sekalian. Bahaya kan orang yang mengklaim bahwa fahaman saya tentang Islam lah yang paling ori, umpamanya. Bahaya tak bahaya kalau orang mengklaim begitu. Fahaman Islam saya lah fahaman yang paling ori tentang Islam. Sama 100% dengan apa yang Allah kehendaki dari Rasulullah. Yang tak sama dengan saya, salah. Itu bahaya. Kalau fahaman Islam yang tak sama dengan apa kata Allah dan Rasul, salah. Itu betul. Tapi kalau fahaman Islam tentang Islam yang tak sama dengan fahaman saya adalah salah, itu salah. Sebagaimana berani kita mendakwa fahaman kita adalah fahaman yang paling menepati. Wah, itu bahaya. Karena nanti implikasinya mana-mana fahaman yang tak sama dengan kita salah. Dan bagi orang yang semangatnya tinggi, itu tadi. Bunuh sana, bunuh sini. Jadi sedih jemaah sekalian. Di Pakistan sedih. Yang kadang-kadang bukan beza madhab. Madhabnya Sunni juga. Macam mana juga? Yalah, kalau antara orang Islam dengan non-Muslim itu senang. Sikit kita faham. Antara Sunni dengan Syiah itu juga agak mudah kita memahami. Walaupun sebenarnya tak sepatutnya berlaku. Tapi kalau sesama Sunni, bunuh-membunuh itu memang susah. Susah cari hujah dan alasan. Susah. Dan masing-masing pula mendakwa tindakannya itu sebagai amaliyat istishhadiyah. Coba apa yang berlaku? Dan ini tentu tugas Muslim seluruh dunia ini. Seluruh dunia. Saya itu memahamkan Islam yang betul-betul
ada jiwa rahmat. Hatta kepada binatang. Hatta kepada orang kafir. Orang kafir tidak boleh diperangi oleh Islam hanya semata-mata karena mereka kafir. Itu prinsip Islam. Peperangan pada zaman Nabi dengan orang kafir itu karena Nabi mempertahankan diri setelah mereka memerangi. Jadi sebagai tindakan pertahanan diri. Orang kafir tidak boleh dimusuhi, tidak boleh dibunuh semata-mata karena mereka kafir. Tapi Islam tetap mengakui mereka kafir, tapi tidak dibunuh, bahkan dihargai. Orang Yahudi itu kafir jamaah sekalian menurut Al-Quran. Di Madinah oleh Nabi dilibatkan dalam pemerintahan Madinah, terikat dengan Dustur Madani. Dustur Madinah terikat. Adapun kemudian Yahudi diusir oleh Nabi, yaitu karena pengkhianatan mereka. Jadi kalau kita sedikit-sedikit mengkafirkan orang, hanya karena mereka non-Muslim, atau bahkan karena mereka Islam yang Islam tak sama dengan kita, aduh, itu sangat sayang sekali lah. Sangat sayang sekali. Tidak ada keuntungan sedikit pun bagi orang Islam. Islam ini jamaah sekalian, di samping memang tegas dalam masalah akidah, memang sangat tegas dalam akidah, mana perbezaan antara syirik dan apa nama tauhid itu mesti jelas dan mesti tegas, betul. Tapi Islam ini hendaklah dikembangkan, disebarkan penuh dengan rahmah. Itu aja pesanan Nabi SAW. Innama bu'istu bil hanafiyati samhah. Itu hadis sahih itu. Hanya saja aku ini dibangkit oleh Allah menjadi Rasul dengan bawa agama yang Hanafiyah. Hanif itu makna lurus. Hanifan. Atau makna sebenar Hanif itu yakni semangatnya mencari kebenaran, bukan kemenangan. Nabi dalam berdakwah, jiwanya ini semangat mencari kebenaran, bukan kemenangan. Samhah, penuh dengan tasamuh. Tasamuh itu makna toleransi. Toleran lah. Toleransi, tasamuh. Ini contoh dari Rasulullah. Tapi bila Hanafiyah sama ini dihilangkan, itu akhirnya kita, wah, susah jamaah sekalian. Akhirnya jadi itu tadi lah. Dan itu bukan perkara kecil bagi saya dalam dunia penyakit orang Islam masa kini seluruh dunia. Dan itu sebenarnya kewajiban setiap orang Islam ya. Khasnya pemimpin Islam dan pemikir. Ya, dahulu memang pernah ada orang mencadangkan ya, OIC adalah bincang lah, di samping bincang ekonomi. Saya ingat masa OIC sidang di mana dulu ya. Saya lupa, tapi dahulu wakil Indonesia pernah lah mencadangkan di samping sidang ekonomi OIC, mana OIC mesti menggarap tugas yang besar. Bagaimana memperkecil perbezaan atau mendekatkan jurang perbezaan, walaupun tidak mungkin menyamakan. Walaupun mungkin tidak mampu menyamakan, tapi mempersempit perbezaan. Khasnya daripada segi memandang Muslim, saudara Muslim yang berbeza pendapat. Yang berbeza. Jadi salah satu caranya, waktu itu kata wakil Indonesia, mari kita tanamkan Islam yang Hanafiyah samhah. Jangankan kepada sama Muslim, Nabi pun memberi contoh hatta kepada orang kafir. Kepada Muslim yang maksiat, wah Nabi pun sangat sayang. Maksiat, tapi Nabi sayang. Nama Nuaiman. Namanya Nuaiman. Itu sahabat Nabi yang sebenarnya peminum arak. Dia minum arak. Dan banyak kali tertangkap basah, lalu oleh Nabi dihukum sebat. Nabi suruh sahabat hukum sebat. Semasa hukum sebat itu ada sahabat yang karena marah sangat pada orang ini, lalu berdoa pada Allah, Allahumma anhu, Allahumma anhu. Kenapa? Ya Allah, laknat orang ini ya Allah, laknat. Nabi dengar, Nabi kata, jangan. Jangan kata belatar anhu. Kau jangan mohon pada Allah agar Allah laknat dia. Karena dia itu sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi tahu Nu'man ini sahabat yang sangat cinta Nabi. Hanya saja
kelemahan dia suka minum arak, bahkan Nabi suruh dia ya sudah pukul aja lah. Tak payah kamu doakan laknat. Karena dia itu sangat sayang Allah dan sangat sayang Rasul. Karena dia ini pandai melawak sehingga seringkali membuat Nabi ini tertawa. Nabi happy karena lawakan. Maka Nabi pernah bersabda, Nuaiman nanti masuk di akhirat sambil tertawa katanya. Masya Allah. Saya baca hadis itu meremang ya mas sekalian. Bagaimana sahabat yang jelas-jelas melakukan dosa dan jelas-jelas dikenakan had pada zaman Nabi, disebat oleh sahabat, dan sahabat pun geram hingga mohon pada Allah agar aku lanat. Tapi Nabi kata, jangan. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nanti orang ini di akhirat Nuaiman itu masuk dengan ketawa. Karena orang yang memang lucu, melawak yang dibenarkan hingga Nabi sentiasa terhibur. Nah, terhibur. Jadi tengok hadis itu mas, ya Allah, betul-betul Nabi menerjemahkan misi yang dibawa Hanafiyah Samhah. Itu hendaklah yang kita wajib tumbuh suburkan dalam beragama. Sehingga kalau itu sudah ditanamkan, ya insya Allah al-intihar ini dapat dijauhi. Ya. Sebab apa? Dalil yang mengharamkannya qat'i. Sedangkan yang membolehkannya dalilnya hanya bersifat fiqhiyah. Fiqhiyah. Ini bezanya. Yang mengharamkannya qat'i. Yang mengharuskannya walaupun dalam kes-kes tertentu hanya bersifat dalil-dalil istihadi. Jadi kalau tidak difahami dengan betul itu sangat bahaya sekali. Hanya alhamdulillah di negeri kita Malaysia ini sangat aman, jadi tidak berlaku apa-apa. Dan saya tidak sempat menyampaikan tentang lain jamaah sekalian, tentang ya dalam dunia modern, mungkin dalam rawatan katalah, sebab ada rawatan ada bunyi contoh banyak, ada orang sakit tahu yang hidupnya bergantung pada apa dipanggil itu life support kan, mesin itulah, wayar macam-macam itu kan. Doktor kata, ni clinically kalau dicabut wayar ni mati. Clinically kalau cabut dia punya oksigen ni mati. Tapi macam mana ni dia teruskan? Kalau teruskan ni kosnya bertambah. Pasien yang di luar tu menunggu. Ahli keluarga pula kata nampaknya kena jual tanah. Kata apa tindakan yang patut dilakukan oleh keluarga atau oleh doktor yang merawatnya bila melihat pasien macam tu? Nak cabut ke, nak terus berubat ke? Sebab ini kaitannya dengan apa yang kita bincangkan malam hari ini. Dalam bahasa agama dipanggil taisirul maut. Taisirul maut dalam bahasa agama istilahnya. Kalau dalam bahasa kedokteran apa panggilnya? Eutanasia. Dipanggil eutanasia. Daripada kalimah eu yang berarti baik, elok, thanatos yang berarti mati. Itu bahasa Yunani kalau tak salah. Eu maknanya baik, thanatos mati. Jadi eutanasia maknanya mati yang baik. Mati yang baik. Itu pembicaraan nanti. Dan agama memang bicara ke situ. Sehingga bila kita mengalami seperti itu, ahli keluarga kita atau mungkin ahli keluarga yang dokter, jadi ada panduan Islam. Memberi panduan, jangan sampai kita salah tindakan karena kejalanan kita, tanpa kita sedari, kita termasuk terkena hukum bunuh nyawa orang. Kan bahaya itu. Itu bahaya. Dia punya implikasinya itu sangat berat itu masalahnya. Ya. Kalau masalah nyawa itu sangat berat. Jadi makna tak boleh ambil ringan. Ya. Tak boleh ambil ringan. Jemaah sekalian, jadi nampaknya itu saja yang sempat saya sampaikan malam hari ini. Poin yang kedua, yang diharamkan masuk surga. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita mengambil pelajaran dan bermanfaat saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat kita kongsi bersama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr.
Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.